Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo sahabat Terusari, berjumpa lagi bersama saya Evi Miranti Psikolog di acara podcast Ngopi Rusari, podcastnya Rumah Sakit Polri. Hari ini saya ditemani sama narasumber yang pasti udah gak asing lagi dikenal sama sahabat Terusari. Ada Pak Wakarumkit Kombes Pol Dr. Yusuf Mawadi MM. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya saya ketemu sama Bapak di podcast. Kemarin waktu podcast saya nggak ketemu sama Bapak. Ketemu sama Bapak. itu yang dulu. Iya yang dari itu ya, yang dari apa? Elsinta, betul dari Elsinta ya. Dan yang satu lagi narasumbernya ada Dr. Lutfi Bagus, spesialis urologi. Kita pernah ketemu ya dok? Sudah. Di episode ke-16. Ya. Apa ya? Diapalin dong, sengaja diapalin. Episode ke-16. Kemarin kita bicara tentang batu ginjal ya dok. Yeah. Sekarang kita mau bicara tentang bagaimana penanganan batu ginjal dengan teknik ISWL Bapak. Yeah. Itu nanti kita akan bahas lebih jauh tentang itu. Tapi sebelumnya recall lagi dok. Gitu, biar teman-teman menyamakan persepsi dulu nih sebelum nanti ketindakan ISWL-nya itu sendiri. Ya, penyakit batu ginjal dok. Kita samakan dulu persepsinya buat teman-teman. Penyakit batu ginjal itu seperti apa dok? Ya, dinamakan biasanya disebut batu saluran kemih ya. Berarti adanya batu di saluran kemih. Okay. Nah, itu semua mau di ginjal, mau di ureter, mau di kandung kemih, namanya batu saluran kemih. Biasanya penyebabnya sih kurang asupan cairan gitu. Jadi atau gangguan metabolisme dari mineral-mineral yang ada dalam tubuh, misalnya kalsium, asam urat, sehingga numpuk dalam ginjal atau saluran kemih jadi batu. Ya. Oke, akhirnya menumpuk di dalam saluran kemih dan menjadi batu, gitu ya. Ada kriterianya dok, misalnya apa? Ini dalam kondisi yang stadium 1 kah, stadium 2 yang gawat, itu seperti apa dok? Sebenarnya tidak ada stadium di batu, tetapi biasanya derajat kesakitan atau keluhan pasien. Oke. Kadang-kadang batunya besar, tapi pasien nggak ada keluhan. Tetapi batu kecil yang menyumbat ureter, wah bisa terguling-guling pasiennya, nggak ada kesakitan. Oh, berarti apakah juga dari letak? Ya. Yang membuat dia sakit adalah letaknya? Biasanya letaknya. Oke. Ya. Berarti bukan dari misalkan letaknya yang menghambat menyumbat itu masuk di stadium itu enggak ya? Enggak. Ya, biasanya stadium itu dikenal pada kanker, tumor di kanan situ ada stadium. Tapi untuk batu tidak ada. Oke. Ya. Nah, berarti kalau tadi dengan kondisi yang seperti itu, pada penyakit batu ginjal sendiri, apakah ada orang-orang dengan indikasi tertentu yang lebih rentan kena batu ginjal kah? Atau hanya karena itu tadi kurangnya cairan gitu dok? Ya, pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya gangguan tiroid hormon, gangguan paratiroid hormon, itu metabolisme kalsiumnya terganggu. Nah, disitulah yang akibatnya kadar kalsium dalam darahnya banyak atau kadar kalsium dalam urinnya banyak. Nah, itu bisa terjadi batu. Nah, yang tadi yang kalau itu ada kelainan metabolik, yang kemudian yang berikutnya yang umum itu biasanya kekurangan cairan, kurang minum yang cukup. Terus yang berikutnya lagi ada gangguan anatomi dari saluran kemih. Misalnya saluran kemihnya ada penyempitan, ada pokoknya yang ganggu aliran air kencing. Nah, di situ terjadi sedimentasi, terbentuk batu. Baik dokter. Nah, tindakan untuk penanganan batu ginjal kan salah satunya dengan ISWL. Ya. Nah, pada kriteria yang mana biasanya mendapatkan penanganan ISWL? Nah, ISWL itu sendiri kalau kita baca di literatur itu ya ditemukan kira-kira tahun 1980-an. 80 dok? Ya. Oke. Jadi udah lama juga ya berarti ya? Ya sebenarnya kalau untuk ukuran medis ya termasuk muda ya. Oh kalau, gitu ya? Iya. Berarti usia saya tuh. Ya 80. Berarti udah tua ya Pak? Waktu saya ambil urologi itu masuk tahun 97, 98 itu lagi hangat-hangatnya. Jadi istilahnya baru datang lah di Indonesia itu. Ya jadi itulah mulai sejak itu
sampai sekarang bahkan ISWL. Kenapa ISWL begitu terkenal dan begitu menjadi pilihan? Karena itu salah satu yang terapi batu yang non invasif. Jadi tidak ada alat yang masuk ke tubuh pasien. Dan hasilnya untuk stone free rate-nya juga tinggi. Artinya pasien itu bebas dari batu itu cukup tinggi dengan ISWL. Dengan ISWL. Ya. Oke, baik dokter. Nah, kalau ISWL itu sendiri, apa sih dok ISWL itu dok? Kalau kepanjangannya ya ini Panjang lah. ini ada mudah nggak ada yang tersinggung. ISWL itu kepanjangan dari extra corporeal shockwave lithotripsy. Jadi kalau dari namanya diartikan gitu ya, extra corporeal artinya di luar tubuh. Shockwave pakai gelombang kejut. Lithotripsy menghancurkan batu. Jadi menghancurkan tubuh dengan gelombang kejut, menghancurkan batu dari luar tubuh dengan energi gelombang kejut. Nah gitu gampangnya. Cuma di saat artian kadang bagi pasien itu dibilang di laser gitu. Iya, ya gampangnya gitu ya dok. Karena beda itu, beda. Kalau laser itu ada sinarnya, sinar laser. Dan itu harus menembus tubuh, harus ketemu batunya lasernya itu. Itu bukan. Jadi shockwave lithotripsy pakai gelombang kejut. Gelombang kejut. Oh, berbeda gitu. Bukan pakai sinar ya. Enggak, jadi gelombang kejut. Persepsi saya juga pakai sinar tuh dok. Berarti saya termasuk yang salah gitu mah. Tenang aja, itu orang awam memang begitu. Oh gitu ya, berarti dimaklumi ya dok. Ditawain Pak Wakas saya. Oke dok, kan dengan ISWL salah satu tindakannya adalah dengan ISWL yang tadi dengan gelombang kejut itu ya dok tadi ya. Berarti media dan alat yang dibutuhkan sejenis apa dok? Ya pakai gelombang. Jadi kalau ceritanya itu ada gelombang kejut itu di generating oleh alat ya, kemudian dikumpulkan medal seperti cawan gitu, kemudian diarahkan menuju ke satu titik ke batu yang mau dipecahkan itu. Medianya untuk menyampaikan itu biasanya ada air yang dimasukkan dalam seperti kantong silikon gitu. Jadi dia nempel di tubuh. Nah itu medianya itu media air sebenarnya, tapi nempel di tubuh berarti di luar letaknya? Di luar. Jadi kantong silikon, karet silikon itu nempel di tubuh gitu. Nah situ nanti energinya disalurkan lewat situ. Oh, jadi gelombang kejutnya itu lewat kantong air itu ya. Oh gitu. Dari situ akhirnya mengena pada target batu ginjalnya itu sendiri. Dengan bantuan apa dok? Bisa mengetahui letak batunya di sebelah mana? Nah dari yang sekarang itu ada USG, ultrasound, bisa kelihatan langsung live. Jadi kelihatan ginjalnya bergerak, batunya juga ada targetingnya, ada target point gitu. Nah itu nanti batunya ditaruh di tengahnya. Kemudian yang kedua pakai fluoroskopi. Fluoroskopi itu pakai sinar X ya. Jadi itu pakai radiasi. Jadi biasanya sih kita lebih aman itu pakai USG karena tanpa radiasi. Kalau yang itu, kalau X-ray itu kadang-kadang tertentu kita pakai. Misalnya batu ureter itu kita pakai X-ray kita. Dan kita usahakan untuk tidak terlalu lama-lama untuk pakai X-ray-nya supaya tidak ada efek radiasi. Oke. Dokter, saya mau ke Pak Wakan dulu. Bapak, tadi banyak alatnya USG, alat ISWL, kemudian USG X-ray gitu ya. Bagaimana rumah sakit menyediakan fasilitas itu? Ada semua Pak yang dibutuhkan sama Dokter Lutfi CS di urologi? Baik, terima kasih Bu Evi dari Kopi Rosario. Iya. Ngopi Rosario. Saya udah pernah kesini yang kedua berarti saya. Iya, Pak. Baik, terkait ISWL itu kita flashback ke belakang ya. Sebenarnya ke depan itu kan non invasif ya. Nah, yang depan. Jadi dulu itu batu yang ada di tubuh manusia baik di saluran kemih tadi itu sebelum ada ISWL pun ahlinya sudah ada, artinya dioperasi, diiris ya. Kalau ada di ginjalnya dirobek ya, aja.
Kalau ada di ureter udah dibuka itu. Nah, dengan adanya sejak tahun 80 tadi ditemukan ISWL dan menjadi penemuan yang spektakuler. Artinya mungkin non invasif ini, tidak melukai, tidak ada intervensi ke tubuh, hanya kontak aja dengan tubuh dengan metode frekuensi tertentu yang dikeluarkan sehingga bisa menghancurkan itu dan bisa mengeluarkan itu. Nah itu artinya makin ke depan non operasi itu makin bagus itu. Dan makin diminati ya, Pak? Insya Allah ke depan makin ini. Jadi urologi itu kalau dulu benar-benar ahli bedah, kalau sekarang tambah membedah ini. Nah itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan ISWL di rumah sakit kita? Alhamdulillah Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri sudah menyiapkan ISWL itu yang sudah disampaikan oleh Dr. Lutfi Bagus. Alat yang kita punya itu ada 2 untuk memonitor, ada 2, yang satu USG, yang satu X-ray untuk memonitor. Karena pertimbangan yang X-ray itu radiasinya segala macam, ya bukannya tidak dipakai, tapi yang sering dipakai sampai saat ini yang ultrason, yang USG itu. Nah itu. Alhamdulillah kita Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri sebagai pusat rujukan Rumah Sakit Bayangkara di seluruh Indonesia, kita sudah siap sudah siap menerima rujukan, dan bahkan pasien-pasien yang di seputar Jakarta sih siap semuanya. Nah, ada info yang cukup bagus. Alhamdulillah kita di akhir tahun 2023 kemarin kita menerima hibah dari Kementerian Kesehatan yang membantu untuk ISWL itu. Yang baru yang sudah kita terima itu ada 3 macam ini. Set endoneurologi basic, terus endoneurologi pediatrik untuk pediatrik, untuk anak-anak. Jadi kabar gembira buat terutama anggota Polri dan keluarga di seluruh Indonesia ya. Nah, kita sudah menerima set endoneurologi pediatrik yang insya Allah bulan depan sudah uji fungsi ya Mas ya. Nah, sudah uji fungsi, dan yang terakhir laser holmium kita sudah menerima dari Kementerian Kesehatan. Jadi Pak Karungkit, saya selaku wakil di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Kesehatan masih peduli dengan rumah sakit Bayangkara di seluruh Indonesia. Salah satu di antaranya kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, dan alhamdulillah dari seluruh item yang kamu terima, yang sudah lengkap kami terima baru dari bedah urologi. Itu kira-kira dari saya. Baik, luar biasa ya, ternyata ada berita gembira. Gembira banget dong Dr. Lutfi ya di akhir tahun dok. Baik, kita cut dulu kegembiraannya ya dok. Seperti biasa kode-kode untuk cut dulu, maaf ya sahabat Terusari, kita break dulu, nanti kembali lagi setelah yang satu ini.
Ya, sahabat Rusari, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri tentang tindakan ISWL. Ya, saya mau tanya lagi sama Dokter Lutfi. Dokter Lutfi ya, Dok. Dokter, tadi kan pasien dengan batu ginjal itu kan kondisinya tergantung derajat kesakitannya, gitu. Nah, pada tindakan dan indikasi pasien seperti apa yang membutuhkan tindakan ISWL? Ya, terima kasih, baik. Pada prinsipnya sih semua batu bisa di ISWL, batu di saluran kemih itu pada prinsipnya. Tetapi itu menyangkut efektivitas dan efisiensi. Gitu. Jadi kepustakaan dibatasin untuk batu antara 4 mili sampai 2 cm itu indikasi untuk ISWL. Tapi pada prinsipnya sih bisa saja yang lebih dari 2 cm boleh juga. Cuma nanti berapa puluh kali harus ditembak gitu, harus di ISWL itu. Jadi nggak efisien ya. Gitu. Jadi di buku dibatasin 4 mili sampai 20 mili atau 2 cm. Jadi sebenarnya batu di mana saja, ada batu di ginjal, batu di ureter, batu di kandung kemih, semuanya bisa di ISWL. Ya. Untuk batu di ginjal, karena kalau ukurannya yang besar, misalnya sekitar, saya sih ambil patokan sekitar 2 cm gitu. Nah itu harus dipasang selang. Selang itu kalau istilahnya, kalau pasien urologi sudah pada kenal itu namanya digistent, double gistent. Jadi ada selang yang terbuat dari lapisan silikon gitu, dimasukkan ke dalam tubuh pasien dari ginjal sampai kandung kemih. Melalui apa, Dok? Melalui uretra, jadi melalui lubang kemaluan itu. Tujuannya apa? Kalau batu ini gede, misalnya 2 cm, kalau dipecahkan pasti jadi kecil-kecil. Tapi kan kita tidak bisa kontrol. Misalnya kecilnya sebesar tepung saja kan nggak bisa. Ada yang 5 mili, ada yang 6 mili. Bayangkan kalau yang 5 mili itu terus nyumbat ureter, wah pasti akan kesakitan. Pasien yang nyari berobat malah kesakitan habis di ISWL. Nah itu sebabnya kalau batu-batu yang besar disarankan untuk pasang double gistent dulu. Jadi dipasang selang dalam tubuhnya. Gitu. Jadi itu aja, baik, indikasinya. Jadi pada peristiwa semua boleh, tetapi ada itu tadi. Kalau lebih murah mana ya antara itu ISWL sama di open gitu, atau di operasi. Karena berikutnya kan first line itu pilihan pertama tuh ISWL karena memang dia tidak invasif. Yang kedua endourologi. Tadi yang Pak Waka sudah sambung, Pak, ada peralatan yang dari bantuan, bukannya kita tidak punya. Sebelumnya kita sudah punya, tetapi dengan adanya ini kita bisa regenerasi, bisa melengkapi. So, yang pediatrik itu dulu memang kita nggak punya. Yang sekarang sudah punya, ya alhamdulillah nanti kita bisa. Untuk anak-anak nggak perlu kita rujuk lagi karena kita sudah punya alat. Laser juga ada. Sebelumnya kita sudah dibelikan dulu juga sama kandung kita, tapi ini dengan adanya holmium, wah jadi lengkap lagi. Jadi urologi di Rumah Sakit Polri lebih lengkap lagi. Nah setelah, kalau memang ISWL itu nanti nggak bagus terjadi endourologi, mulai dari URS, RIRS, ada namanya PCN. PCN itu yang orang bilang dibor dari punggungnya itu. Sampai terakhir kalau memang kurang bagus semua atau pilihannya mungkin harus di open, dibuka. Jadi seperti metode lama, misalnya kalau batunya itu besar banget sampai memenuhi seluruh ginjal, mungkin mau tidak mau harus di open, harus dibelek gitu ginjalnya. Ya dokter, untuk tindakan ISWL itu sendiri apakah dalam satu kali tindakan kah atau berulang, Dok? Nah itu biasanya kalau batu-batu yang kecil itu sekali selesai atau 2 kali. Tetapi kita juga nggak bisa prediksi seperti itu karena kita tidak tahu batunya jenis apa. Batu itu banyak macam-macam. Ada yang batu rapuh, sekali tindakan ISWL langsung pecah, meskipun ukurannya 1 cm gitu. Sekali tembak pecah habis, bisa karena batunya rapuh. Tapi ada batu-batu yang apa istilahnya liat, kayak batu asam urat itu agak liat gitu. Jadi ditembak di ISWL itu ya pecahnya itu agak susah gitu. Nah itu mungkin meskipun kecil harus beberapa kali gitu sampai habis gitu. Nah, gitu. Jadi
Pertama tergantung dari letak batu, kemudian ukuran batu. Itu yang menyebabkan derajat atau persentase kepecahan itu jadi berbeda. Oke. Ya. Oke, walaupun tindakannya sama ya, Dok. Tindakannya sama ya. Batu di ureter sama batu di ginjal beda angka kepecahannya. Jadi sahabat Terusari harus tahu gitu loh, kadang dari satu pasien ke pasien yang lain gitu ya, Dok, keluhannya, nanti saya pernah di USWL nanti malah jadi kayak gini ya. Mungkin kasusnya itu tadi berbeda itu tadi ya, Dok, gitu ya. Ada kasus yang dalam satu tembakan atau 2 kali tembakan dengan jenis batu yang rapuh bisa cepat teratasi gitu ya, Dok. Masalahnya tahu nggak? Kita tidak tahu jenis batunya itu apa yang ada di tubuh itu. Dari USG itu nggak kelihatan ya, Dok? Dari kan alat kita tuh dari USG, foto ronsen, kemudian CT scan. Nah, itu nggak bisa membedakan ini batunya jenis apa gitu. Dari warna misalnya gitu, Dok? Enggak ya, Dok? Sebenarnya dari ronsen itu ada batu namanya yang kelihatan di ronsen. Namanya kalau kita sebut radio opak, atau yang di ronsen tidak kelihatan namanya radiolucen. Nah, itu biasanya kalau yang radiolucen itu biasanya asam urat. Nah, itu mungkin ini agak berat. Agak kelihatan ya. Tapi di USG semua kelihatan, mau yang opak mau lucen kelihatan semua kalau di USG. Oke, Dokter. Nah, tadi ada tindakan dengan USG, ada dengan X-ray untuk alat bantunya ya, gitu. Kapan dibutuhkan dengan USG atau dengan kasus ini pakainya X-ray itu gimana, Dok? Ya, kalau pakai USG itu di ginjal itu gampang banget karena cari ginjalnya, cari batunya, gampang ketemu. Kalau di ureter pakai USG susah. Jadi mesti pakai X-ray. Nah, kalau batunya yang kelihatan di X-ray yang banyak mengandung kalsium, wah bagus banget sudah. Tetapi ada kalanya yang batunya itu lucen, yang tidak kelihatan di ronsen, perlu dimasukin alat dulu, namanya dilakukan disemprotin kontras dulu, biar kelihatan batunya di mana, baru dilakukan ESWL. Oke, berarti mendeteksi apakah pakai USG ataukah pakai X-ray itu dari apakah semuanya USG dulu baru X-ray atau dokter bisa mendeteksi? Kalau dari ginjal atau kandung kemih pasti bisa dengan USG. Oh, berarti tergantung keluhannya, Dok. Letaknya ya. Dia sakitnya sebelah mana gitu ya, Dok. Iya. Oke, berarti dari rasa sakitnya akhirnya menentukan. Iya, kan rasa sakit kemudian kita buktikan dengan pemeriksaan penunjang, dengan USG, dengan CT urografi, dengan foto polos abdomen, gitu. Itu baru kita. Semua tindakan di medis itu sebenarnya itu harus jelas dulu sebelum melakukan tindakan. Nah, maka diagnostik itu penting. Jadi setelah jelas baru tindakan. Dan ISWL itu sendiri butuh durasi waktu berapa lama, Dok? Iya, sekitar 1 jam, 1 jam, 1,5 jam. Itu ada ketukannya. Jadi biasanya kita melakukan ISWL sekitar 3.000 sampai 4.000 ketukan. Nah itu, jadi ada ketukannya. Hitung sampai 3.000 pakai jari apa pakai apa, Dok? Ada counter, ada counternya. Jadi sampai 3.000 ketukan. Ada counternya. Jadi tag begitu langsung hitung dia. Setiap tag itu satu gitu. Kita tinggal nunggu aja. Sambil monitor bergeser apa enggak itunya. Targetingnya. Kadang-kadang pasien agak nyeri sedikit dia menghindar gitu. Nah itu kita pasin lagi. Kita cari lagi. Jangan sampai meleset dari targetnya. Sakit ya, Dok, ketika di ini, Dok? Si pasien merasakan sakit? Kalau saya nggak sakit nih, karena saya nggak pernah di ISWL. Saya baru mau nanya, dokter nggak sakit. Dokter melihat responnya si pasien kebanyakan gimana, Dok? Sejauh ini hampir kalau nggak mau dibilang nggak 100% juga, mungkin 99% itu tahan. Oke. Ya, jadi contohnya nggak tahan ya berhenti di tengah jalan. Aduh sakit jangan diterusin ya sudah. Itu kecil banget. Yang umum itu tahan. Artinya tahan itu jadi mungkin ada sedikit rasa nyeri, sakit, tapi masih bisa. Nyeri ya. Kata orang kayak disentil karet. Kata yang bahasa ini baru kayak disentil karet. Tegang aja berarti dulu kalau disentil karet. Sakit juga loh. Kan kalau mau disentil karet, aduh gitu kan. Tapi sakitnya kan nggak seberapa gitu ya, Dok, istilahnya. Masalahnya masih disentil karet nggak boleh menghindar. Kalau menghindar
hilang lagi targetnya kan, nggak boleh bergeser kan. Ya itu. Oke. Baik, seru. Bapak. Saya sambil tanya-tanya sambil kepengen kepo sama yang alat tadi baru datang itu loh Pak, gitu ya. Bersyukur kan kita dapat hibah ya yang dari Kemenkes gitu ya. Sampai sejauh ini kesiapan dari penerimaan kemudian proses untuk instalasi mungkin ya Pak, sehingga nanti untuk siap untuk digunakan bisa digambarkan nggak Pak? Ya. Baik, terima kasih Ibu Evi Rusari. Ya alhamdulillah seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Lutfi tadi. Artinya unit bedah urologi itu KSM urologi itu sudah ada sih dan sudah punya alat sih yang sudah lama ya, yang sudah operasional selama ini. Yang matanya ada dua tadi, mata USG sama mata X-ray, ya kan? Mata itu untuk melihat batunya di mana setelah kayak kita ya Pak, dua. Iya, dua. Ya kalau di ureter yang susah pakai X-ray. Kalau pakai kalau untuk di ginjal sama kandung kemih pakai USG. Begitu kelihatan, di fix, baru ditembak tadi. Artinya sudah ada di kita dan sudah lama sudah operasional. Tapi alhamdulillah ya. Tapi harapan beliaunya sih minta ISWL lagi yang minimal lebih update dari yang ada sekarang. Namun karena pemerintah lewat Menteri Kesehatan ada keterbatasan tapi alhamdulillah kita dapat yang pertama yang basic tadi itu yang hampir mirip-mirip lah dengan yang punya kita. Terus ada juga yang untuk pediatrik. Nah, tadi ini harusnya merujuk ya Dok. Kalau ada anak-anak yang ada batu kan selalu kita kirim ke pusat rujukan yang ada untuk anak-anak itu. Terus ada lagi yang yang holmium tadi itu yang untuk nembak itu. Ya. Itu sudah kita terima alhamdulillah. Tinggal nunggu uji fungsi. Tapi insya Allah uji fungsi sudah kami koordinasikan bulan depan lah bisa ditindaklanjuti dan insya Allah setelah uji fungsi dan pelatihan yang sudah dilakukan tentu nanti kita akan operasional secepatnya dan siap terutama untuk anggota Polri dan keluarga. Karena Rumah Sakit Bayangkara ini Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Nah, ada Polrinya itu. Ya. Jadi Polri, anggota Polri, keluarga itu yang notabene punya saham lah di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1. Iya. Berarti pelayanan ISWL bisa dinikmati oleh masyarakat umum juga ya di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1. Mohon maaf di-cut lagi ya Pak. Dokter, mohon maaf di-cut lagi, ngopi lagi kalau masih ada dong. Masih ada. Sahabat Rusari, mohon maaf ya, kita cut dulu, nanti akan kembali setelah yang satu ini. Selamat datang di website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kini, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri hadir dengan informasi terupdate seputar Rumah Sakit Polri dalam mendukung tugas kedokteran kepolisian. Website Rumah Sakit Polri ini memberikan edukasi dan informasi pelayanan kepada pasien untuk meningkatkan kepercayaan pasien berobat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Semoga dengan wajah baru, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang presisi dan paripurna. Website ini dapat dikunjungi di rumahsakitpolrikramatjati.com. Ya sahabat Rusari, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Makin menarik. Iya, bicaranya semakin dalam. Dokter nanya lagi ya. Tadi udah dijelaskan tentang banyak tentang ISWL, kemudian caranya, kemudian mendeteksi ya Dok gitu. Nah, ada nggak efek-efek dari tindakan dengan ISWL itu sendiri? Efek samping gitu loh Dok. Iya.
ESWL itu efeknya yang paling sering adalah perdarahan. Jadi waktu habis dilakukan tindakan ESWL itu kencingnya berdarah, mungkin sekali sampai 2 kali. Sebenarnya itu nggak masalah, karena ada mikrolesi pada struktur di dalam saluran kencing itu, jadi ada berdarah. Biasanya kita berikan antibiotik untuk mencegah terjadi infeksi. Yang kedua yang nggak enak itu ada namanya Steinstrasse. Steinstrasse itu batunya pecah, tetapi dia keluarnya itu nggak mau satu-satu, bareng. Oh, nggak mau antri? Nggak mau antri. Bebek aja antri dong. Jadi di ureter itu, di saluran kencing itu dia bareng mau keluar. Meskipun diafragmanya kecil-kecil, tapi karena ngantri jadi nyumbat juga. Sakit itu. Nah, itu pasien pasti kolik. Terutama pada batu yang besar, batu yang 1 cm ke atas gitu. Kalau ditembak itu, kalau di ESWL itu bisa terjadi Steinstrasse tadi. Jadi pecahan batu itu menyumbat ureter, kolik. Nah, ini harus kita beritahu pada pasien bahwa ada kemungkinan seperti ini, seperti ini. Perawatannya ya kalau memang kesakitan dikasih analgetik, tetapi kalau tidak mempan ya harus dirawat. Harus dirawat, diobservasi, dikasih diuretik, minum yang banyak biar dia luruh, biar dia keluar bersama urin. Kalau dengan itu dok, loncat-loncat itu ya. Ada juga yang menganjurkan untuk loncat-loncat, skipping gitu ya, skipping ambil minum yang banyak. Gitu. Nah, tapi pada pasien yang usia lanjut, nah gimana sulitnya itu? Langsung gerok nanti. Nah itu makanya itu kadang-kadang kayak gitu ya, sudah lah nggak usah skipping, lama-lama melototin. Diganti skipping dok, apa trampolin dok. Ya sudah nggak usah, jadi ya kayak gitu. Kemudian anjurannya jadi habis ESWL apa dia minum yang banyak. Ya seperti pada pertemuan yang lalu, minum yang banyak itu berapa ya, nggak usah banyak-banyak banget. Kebutuhan kita sekitar 1,5 sampai 2 liter dalam 24 jam. Sehingga nanti kalau terlalu banyak nggak bisa tidur, kencing mulu, ya malah mengganggu stamina, ya malah nanti ke kantornya lesu, ke kan kenapa nggak tidur suruh minum. Kan nggak lucu ya dok. Iya ya gitu, jadi itu aja lah, itu aja. Oke, berarti kalau efek misalkan tadi kencing berdarah itu, apakah setiap tindakan ISWL itu pasti ada efek itu kah yang paling sederhana, atau tidak ada selalu, juga? tidak selalu. Oh, ada juga yang tidak. Tapi kalau diperiksa secara mikroskopis, misalnya kencingnya itu diperiksa itu, darahnya ada pasti. Gitu. Jadi kadang-kadang orang jadi takut itu kalau kencingnya merah itu darah. Makanya kita kasih tahu dulu, nanti kencingnya merah loh ya, jangan kaget. Biasanya pasien, oh iya dok memang merah, tapi habis itu bening lagi, tenang dia, nggak ada masalah. Oke. Kalau ternyata lebih sakit, baru nanti dikonsulkan kembali. Oh, kalau dia kesakitan, apa kita? Kalau dengan cara ini Anda masih kesakitan, silakan datang ke gawat darurat, Anda akan dirawat, diberikan analgetik yang lewat infusan, kemudian dievaluasi lagi apa terjadi penyumbatan atau tidak, apakah butuh tindakan lebih lanjut, misalnya dilakukan endourologi. Yang tadi alatnya ternyata dia mampet banget sampai itu, ya udah terpaksa dilakukan endourologi, jadi masuk ke saluran kencing, batunya kita ambil, pecahan-pecahannya, atau bahkan kita pasang double G-stent tadi. Apa tadi? Kalau dia kesakitan biasanya, apakah yang biasanya terjadi nih dok? Apakah durasi beberapa hari baru seringkali muncul rasa kesakitan yang tadi kronik itu, gitu? Atau dalam waktu cepat biasanya bisa merasakan itu, atau lama baru merasakan? Seluruhnya batu tuh kadang-kadang nggak bisa diprediksi ya, kadang bisa 1 hari, 2 hari, seminggu. Oh gitu. Ya. Jadi bisa jadi dia awalnya baik-baik aja gitu ya dok. Karena kan nggak tahu yang luruh lewat ureter itu yang mana, makanya pasien kan suruh kontrol 1 minggu atau paling lambat 2 minggu untuk dilakukan pemeriksaan di USG paling tidak. Kalau indikasi ada juga nih keyakinan dok, beberapa yang bilang kalau misalkan di USG akhirnya malah memperbanyak batu kan karena pecah itu tadi ya dok. Karena di USG, bukan di USG atau di USG, di SWR maaf, di SWR kemudian akhirnya batunya jadi 1 jadi banyak, gitu kan? Karena kan memang dipecah. Iya, gitu. itu Tapi juga masalahnya
kadang-kadang jadi pertanyaan, habis di ISWL kok batunya tambah gede. Lah yang pecahnya diukur juga, jadi mekar dia kan, diukur juga. Itu buat orang awam agak aneh loh. Iya. Kok bisa habis di ISWL itu tambah besar? Nggak aneh sih. Ya karena pecah dia. Gitu. Kalau pecah kan harusnya makin kecil dong. Loh kalau luruh, kalau pecahnya di situ. Nah, kalau pecahnya di situ tambah mengembang dia. Oh gitu. Iya. Oke. Dan mungkin apa yang perlu dilakukan supaya misalnya batu pecahan itu tidak semakin membesar, mungkin bukan malah membesar. Lah itu dia observasi, maka diwaski lagi diberikan itu. Nanti kita pantau lagi. Belum lagi batunya tuh ini jangan-jangan ini batu yang keras, yang di SWR sekali 2 kali nggak pecah juga. Oke, jadi tidak sama pada setiap kasusnya ya dok, gitu ya. Jadi perlu dievaluasi dan diobservasi lagi. Nah, dok, tadi tertarik ISWL pada anak tadi, gitu. Anak kok punya batu ginjal ya dok, gitu maksudnya. Yang setahu saya kan itu sudah pada orang yang lanjut usia ya istilahnya gitu, yang sudah cukup matang lah gitu. Kok pada anak terjadi juga ISWL dok? Terjadi juga batu ginjal? Pada kasus tertentu namanya batu kongenital ya. Jadi dari dalam kandungan sudah ada batu. Basicnya begitu. Iya. Yang kedua ada kelainan anatomi pada saluran kencing yang saya sebut tadi. Jadi itu menyebabkan sedimentasi pada ginjal atau saluran kemih. Nah yang sering justru pada anak-anak itu batu buli. Apalagi dulu waktu kita masih tergolong kita negara miskin pernah nggak ya? Pasti pernah dong. Kalau dulu itu banyak batu buli-buli karena kurang gizi. Ya, jadi kurang gizi terbentuk batu buli-buli gitu. Ya, tapi yang batu ginjal itu biasanya kongenital atau kelainan anatomi dari saluran kemihnya sendiri. Berarti bawaan ya dok? Iya. Kalau bawaan dengan turunan itu sama nggak dok? Berarti? Kalau turunan itu kan diturunkan. Kalau bapak itu ini bukan turunan. Bukan ya berarti ya. Jadi karena strukturnya apa atau pada saat kehamilan itu kadar mineralnya dari ibu atau pada anak itu tinggi ya jadi mengendap itu. Oke. Berarti bawaannya. Iya. Gitu, iya. Oke. Nah dok, setelah kondisi tindakan diberikan tindakan ISWL gitu ya. Kira-kira apa tindakan yang harus dilakukan oleh si pasien ya dok? Setelah tindakan ISWL. Saya lanjutkan yang anak tadi ya. Anak tadi, anak itu karena kalau orang dewasa kan diberitahu ditahan ya, jangan bergerak, ngerti ya. Pada anak-anak susah, jadi kadang-kadang pada anak harus dibius. Oh gitu. Ya, jadi dibius atau dikasih sedasi supaya dia tidur, supaya dia nyaman gitu. Jadi kadang-kadang diperlukan itu. Nah setelah di ISWL apa yang harus dilakukan, apa advisnya pada pasien? Tadi kalau bisa minum yang cukup banyak 1,5-2 liter, kemudian kalau bisa loncat-loncat itu. Ya dia beda itu. Nah kalau orang tua ya jangan loncat-loncat, udahlah minum aja lah yang cukup gitu. Oke, minum yang cukup ya dok. Oke, sekarang prosedur apa yang perlu dilakukan untuk mereka yang mau tindakan ISWL? Sebenarnya nggak ada prosedur khusus atau persyaratan khusus karena ini ambulator, artinya tidak perlu dirawat. Bahkan pasien habis tindakan ISWL boleh bekerja lagi. Oh langsung ya? Iya, tidak perlu istirahat. Ya, karena ya sudah ya kayak gitu. Cuma ya kebanyakan pasien ya menggunakan untuk istirahat. Tapi nggak apa-apa. Seandainya ada yang mendesak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Tetapi untuk yang melayani publik ya misalnya pilot, sopir bus istirahat dulu lah. Nanti takutnya ISWL kolik. Iya benar. Iya, bahaya malah ya dok ya. Tapi kalau untuk pekerja kantoran yang habis mau kerja lagi nggak apa-apa. Oke, baik dokter. Ada pesan yang mau disampaikan kepada sahabat Rusari setelah kita ngobrol banyak tentang tindakan ISWL? Ya, di Rumah Sakit Polri ISWL-nya sudah bagus. Bahkan kita punya 2 perangkat. Jadi
Kalau satunya agak ada gangguan, satunya lagi masih bisa dipakai. Ya, silakan datang ke ESWL Rumah Sakit Polri. Kami siap untuk menerima dan melayani Anda dengan baik. Bahkan kita ini sudah pengalamannya udah Tidak diragukan lagi. pasiennya dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, karena kita rujukan nasional. Ya, terima kasih. Baik dokter. Jadi jangan ragu sahabat Trusari kalau ada mungkin kerabat, saudara, tetangga gitu ya yang mungkin mengalami batu ginjal bisa datang ke Rumah Sakit Polri. Bapak, ada yang mau disampaikan buat sahabat Trusari, Pak? Ya lupa, ini untuk Dokter Lutfi wawancara yang kedua ini ya. Iya. Iya. Terus kemarin sekilas tentang riwayat hidup perjalanan dinas beliau singkat aja sudah disampaikan belum? Itu kan penting kemarin sudah sekali. disampaikan dan ini khusus sebenarnya Iya. Pak. Beliau di sini tuh spesial permintaannya Pak Karum Kit Nah, iya, karena makanya. kondisi khusus ya. Kondisi khusus apa ya Pak? Iya, spesial gimana? Sehingga kita kan punya banyak personil yang muda-muda itu ya, perwira muda kan banyak yang komingin spesialis, dan subspesialis, minimal ada RH singkat lah dari beliaunya. Terus karena urologi langka, dari seluruh personil kita hanya punya berapa orang Mas? Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia kita kalau nggak salah sih sekitar 6 orang ya. Nah, cuma 6 orang. Seluruh Indonesia Makanya beliaunya yang kan anggota ya. cuma 6 orang loh ya. Kabidokes itu hanya 4, ada berapa? Ada Polda, sebanyak Polda itu Cuma 30 lebih ya. Nah, ahli urologi cuma 6 orang sih Indonesia. Makanya orang Langka penting ini. katanya. Coba Dokter kira-kira langka gimana? ini. Ya, Singkat sama. sehingga menjadi seorang Kombes Pol, ahli urologi, dan sekarang eksis dan banyak berbakti membantu baik anggota Polri, keluarga, bahkan masyarakat umum ya di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Iya, sahabat Trusari. Jadi Dokter Lutfi ini akan memasuki masa purna ceritanya. Ya, tapi bukan berarti masa purna itu beliau berhenti mengabdi di Rumah Sakit Polri. Kita lihat dulu sejarahnya Dokter Lutfi di kepolisian ya. Di kepolisian seperti apa? Dokter boleh dong ceritain dok? Oke. Ya, terima kasih. Langsung perkenalan mulai dari lahir aja ya. Iya. Jelas ya. Saya lahir di kota kecil di Bangil, Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan. Ya. Orang Bangil rupa-rupanya. Kemudian SD, SMP sampai SMA saya di Bangil. SD-nya itu SD Muhammadiyah, SMP-nya SMP 1, kemudian SMA-nya itu SMA Negeri Bangil. Kemudian alhamdulillah saya masuk waktu itu ujian Sipen Maru tahun 85. Saya masuk Universitas Brawijaya Fakultas Kedokteran. Wah, waktu itu ya tidak disangka ya. Begitu diterima kedokteran, SMA saya itu angkatan kedua lulusan. Oke. Jadi SMA-nya benar-benar fresh, terus terima di Brawijaya gitu. Wah, senang banget. Kebanggaan di SMA. Kebanggaan buat keluarga, Iya. bapak ibu saya almarhum ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian pada tingkat 4 ya, ada tingkat 4 itu ada pendaftaran perwira beasiswa. Dari waktu itu belum polisi, namanya ABRI. Jadi TNI Polri masih jadi satu ABRI. Waktu itu sudah bisa daftar di tingkat 4 itu, saya nggak mau. Wah, ini kalau saya daftar sekarang nanti studi kedokteran saya terlambat 1 tahun karena harus berhenti 1 tahun. Itu, Cuti, berarti harus cuti. ya, karena habis pendidikan mesti nganggur tuh. Saya nggak mau. Saya yang maunya yang sudah koas, sehingga nanti saya masuk pendidikannya sekitar waktu itu 4 bulan. Nah, habis itu bisa masuk stase lagi. Jadi ruginya cuma 4 bulan ya. Udah saya rancang sehingga saya lulus itu kalau bisa pas gitu enggak itu. Maka saya maksudnya dokter muda. Makanya saya agak terlambat meskipun satu angkatan dengan teman-teman yang ada di sini. Saya 1 tahun berikutnya baru masuk waktu koas.
pendidikan militer saya di Kodik AR. Waktu itu yang mendidik itu marinir ya, di Kodik AR. Nah, karena ABRI, nah setelah lulus saya kembali kuliah di kedokteran, namanya Pak beasiswa, jadi perwira beasiswa, jadi belum dokter saya, jadi dokter umum. Habis itu melanjutkan lagi ke Brawijaya. Ya waktu itu saya waktu masuk itu sudah menjalani 2 stase kalau nggak salah. Yang itu kurang masih berapa, sekitar 12 atau 12 stase lagi masih belum ya. Ya udah masuk, alhamdulillah lulus on time, tidak ada yang ulang sama sekali dari sekian stase. Ya sudah, kemudian saya laporlah ke Mabes ABRI waktu itu, saya lulus gitu. Harapan saya, wah saya ini anak Jawa Timur nih, mesti pendapatan Jawa Timur gitu ya. Balik Jawa Timur, saya kepingin. Saya terus terang belum pernah keluar kota, belum pernah ke Jawa. Tahu-tahu pendapatan saya di Jakarta. Aduh, pusing juga ini. Ini saya belum pernah ke Jakarta, tahu-tahu di Jakarta, ini gimana ini? Ya akhirnya karena waktu itu sudah tanda tangan mau ditempatkan di mana saja, oke. Ya udah saya Jakarta, oke lah Jakarta. Tapi bayangin saya sudah tahu ini pasti sulit ini Jakarta ini, karena saya bukan orang Jakarta, jadi orang kampung. Nah itu di Jakarta ya sudah kita berusaha survive di situ. Nah, saya langsung dinas pertama di Satgas Mabes Polri. Langsung di Mabes ya. Satgas Mabes Polri. Waktu itu komandannya Pak Edi Saparwogo almarhum. Ya. Sudah dinas sekitar mulai tahun 92 ya, mulai tahun 92. Nah waktu itu sudah di Satgas itu ngapain ya kita di sini ya? Wah kita harus sekolah nih kalau kayak begini nih. Jadi pekerjaannya rutinitas itu, poliklinik, Likes berkala, kok nggak ada tantangan gitu ya? Apa ini ya? Jadi itu ya udah akhirnya. Nah waktu itu ada teman yang seangkatan sama saya, itu Dokter Brigjen Hizbullah Huda. Jadi kebetulan umurnya juga sama, masuknya juga sama. Waktu itu masuknya juga sudah koas, jadi prinsipnya sama-sama saya tuh, karena tidak mau mundur gitu. Nah ya sudah. Dari situ terus mau ngajuin sekolah, ternyata sekolah di Jakarta, di Jawa itu syaratnya harus 5 tahun. Waduh nunggu 5 tahun ini. Jadi 5 tahun pengabdian dulu ya. 5 tahun dinas. Dinas. Nah itu juga kalau bisa kritisi itu. Akibatnya kita dapat spesialis itu tua-tua. Gitu. Harusnya maksimal minimal 2 tahun sudah boleh sekolah. Kayaknya sekarang sudah boleh 2 tahun. Tapi waktu itu kami masih muda loh ya, karena baru lulus, karena terhitung masuknya itu tahun 90 saya masuk polisi itu, 92 penempatan, ya jadi TNT saya itu 90, nah gitu, nah terus sekolah, udah kita mau bersiap sekolah, rupanya Brigjen Huda ini lebih duluan dapat itu sekolah duluan, karena dia ke Timur. Nah, saya disuruh ke Timur, saya bilang, ini diperintah apa ditawarkan. Oh ditawarin, kalau ditawarin saya nggak mau. Ke Jakarta aja tegang gitu ya. Saya tuh nggak seneng yang terlalu gitu ya. Tapi ya sudah akhirnya kayak gitu. Kalau diperintah saya berangkat, sekarang juga berangkat. Tapi nggak ditawarin karena ada yang mau. Jadi saya itu yang termasuk belum pernah ke daerah itu. Ke Jakarta terus itu. Wah saya sekolahnya 5 tahun, nggak apa-apa, 5 tahun saya tunggu. Begitu mendekati 5 tahun, bingung nih, saya mau sekolah. Sekolah apa ini ya? Saya pikir saya ini nggak bakat ya, kalau penyakit dalam itu terlalu jelimet menurut saya. Udah bedah. Saya konsultasi sama komandan almarhum Brigjen Edi Saparwogo. Saya berterima kasih sama beliau karena beliau mengarahkan saya, Dek, ngambil urologi saja. Duduk, apa itu urologi? Gak ngerti. Udahlah, waktu itu urologi masih berapa? Belum sampai 100 waktu saya daftar. Belum sampai 100 orang se-Indonesia. Ya sudah dok, saya masuk urologi.
Alhamdulillah keterima ya tahun 98 saya mulai pendidikan. Lulus tahun 2004 langsung penempatannya itu di Jakarta lagi di Rumah Sakit Polri. Langsung di sini. Iya. Oh. Tetapi sebelum penempatan itu saya ada tsunami di Aceh. Oh. Tahun 2004 akhir itu. Saya tugas ke Aceh. Di Aceh, dari Aceh itu saya selapa sama ini Pak Karukit. Dr. Arianto. Dr. Arianto bareng. Saya tuh nggak tahu, nggak niat ada sekolah, nggak ada apa tuh. Si Pak Karukit itu kok sudah bawa berkas banyak, ngapain? Kok mau selapa di sini? Oh iya, di sini lebih gampang masuk. Ya udah saya ikut dah. Oh gitu. Karena ada temennya. Saya ikut juga deh. Waduh itu. Jadi saya tes di sana masuk selapa. Oh, oke. Ya saya selapa angkatan 33. Udah lulus selapa. Habis itu udah saya setelah lulus saya penempatan di Rumah Sakit Polri ini ketemu sama Pak Edi Rawas sekarang gitu ya. Pak Edi Rawas terus tanyain saya, Dek, kamu selapa mau ngapain? Enggak ngapa-ngapain, enggak mau sekolah lagi? Enggak. Oh ya sudah, habis itu enggak pernah dipanggil lagi. Udah, kamu jadi urolog aja ya, gitu. Pak Epi jadi sampai sekarang nih. Jadi selama dinas itu saya cuma 1 kali dinas di luar Jakarta, itu di Aceh waktu tsunami. Ya itu aja sih. Berarti full pengabdiannya di pelayanan ya dok? Oh iya, saya memang sudah bertekad saya masuk polisi ini karena dokter saya. Siap. Itu. Saya karena dokter saya mengabdikan ke polisi ini karena kedokteran saya. Ya, saya nggak mau. Saya termasuk yang tidak setuju ada spesialis malah jadi struktural. Tapi hal itu pilihan sih, nggak masalah. Iya. Saya memilih yang fungsional. Dan selama dokter sampai dengan masa terakhir ini menduduki jabatan di struktural atau enggak? Enggak pernah. Ya di rumah sakit ini aja di Kakomet. Komite medik. Udah berapa lama nih dok berarti di komite medik? Berapa ya 2021 ya. 2021 ya. Oke. Berarti mau 4 tahun. Iya. Mau 4 tahun. 3 tahun. 3 tahun kan udah 2024 itu. saya nyepetin dikit gitu walaupun masih Januari. Iya. Oh gitu ya, berarti memang pengabdiannya buat Polri dan masyarakat. Ya, dan di kesehatan. Dan di kesehatan. Luar biasa. Bapak sejarahnya Dr. Lutfi memang pengabdian kepada masyarakat. Khususnya di Polri Pak gitu, dan kasus-kasusnya pengabdiannya, kalau pengabdian Polri itu nggak bisa diukur. Tiba-tiba ada kasus yang harus ditangani yang ya hitungannya pengabdiannya dok, karena nggak semuanya secara finansial ya dok. Ya siap. Ya, itu gimana Bapak? Ada jadi kalau kita kita telah tadi beliaunya sekarang Kakomite Medik. Iya. Kakomite Medik itu yang menilai dan mengkredensial seluruh dokter yang praktek di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1. Artinya saat ini beliau dikasih amanah dan tanggung jawab yang luar biasa terkait kualitas pengendalian mutu SDM yang medis di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Nah, yang kedua loyalitasnya masih terlihat tadi. Kalau saya ditawari, saya ya nggak mau. Tapi kalau diperintah, mau. Nah, terbukti. Iya. Walaupun tsunami, beliaunya ada perintah langsung ke Aceh waktu itu. Nah, dan mengambil celah sekolah. Terus yang ketiga, beliau termasuk sakti loh. Sakti. Sakti artinya waktu pertama kali daftar polisi kan siap ditempatkan di mana saja. Ternyata ada kecualinya. Kecuali Monas masih terlihat. Dan hampir 30 tahun dinas di Jakarta. Terbukti di Monas terus. Ya. Di Jakarta. Itu terkait pengabdian beliaunya. Ya, ini. Mungkin yang lain terkait pelayanan nanti di Rumah Sakit Bayangkara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri kan rumah sakit rujukan untuk seluruh rumah sakit Bayangkara di Indonesia ini. Ya.
Di sini tidak hanya ISBL, tapi mulai dari CAT, bedah invasif, terus lain-lainnya cukup berkembang di sini. Ortoped juga kita cukup berkembang, sub-subnya dari 7 sub sudah ada 5 sub spesialis ortoped di sini. Insya Allah makin berkembang, dan yang paling penting lagi tentu Rumah Sakit Bayangkara di seluruh Indonesia kan berkembang juga ini terkait perintah Pak Kapolri. Rumah Sakit Bayangkara nanti minimal kombes itu makanya di seluruh jajaran. Ya, alhamdulillah, terima kasih ke Pak Kapolri terutama yang memfasilitasi itu. Dan yang paling penting lagi, dengan minimal tingkat 2 di Polda, insya Allah pelayanan tidak terpusat di Jakarta, dengan harapan seluruh Rumah Sakit Bayangkara itu berkembang. Namun bila di jajaran, di wilayah di Bayangkara belum bisa ditindaklanjuti, kami setiap saat siap sedia menerima rujukan dari Rumah Sakit Bayangkara di jajaran. Terus yang terakhir, tadi beliaunya sempat ngomong, saya hampir lupa tadi. Kalau waktu itu spesialis baru bisa berdinas, diterima dan menjadi tenaga spesial, umurnya tua-tua tadi. Saya tadi ini masih tertanam di hati. Tapi alhamdulillah pimpinan Polri sudah menindaklanjuti. Jadi spesialis yang tua-tua sudah dijawab oleh Pak Kapolri dan Pak Kapusdokes, sudah merekrut sekarang para tenaga spesialis, bahkan ada yang subspesialis langsung diterima, yang itu sampai AKP dan umurnya masih muda-muda dan kompetensinya luar biasa, sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan kita, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan terkait pelayanan kesehatan yang terintegrasi mulai dari FKTP, Rumah Sakit Bayangkara, sampai di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Itu kira-kira dari saya. Baik, luar biasa ya. Jadi regenerasi kita sekarang muda-muda, muda-muda sudah siap untuk mengabdi pada masyarakat. Baik ya, baik sahabat Terusari, dengan ISWL batu ginjal itu bukan lagi hambatan yang tidak teratasi, gitu ya, tetapi bisa dilakukan tindakan dengan minimal rasa sakit. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat, informasinya memberikan manfaat buat seluruh sahabat Terusari. Jangan lupa kalau tertarik dengan materinya, di like, subscribe, komen di YouTube Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.